被烧死在修罗鬼塔第3层。多管闲事的小兔崽子！最当心的是他。真是深藏不露。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Martial God Ashura episode ke-9. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Setelah berhasil melewati level kedua dari tingkatan Menara Hantu Sura, Chu Feng kini bersiap untuk memasuki level ketiga dari Menara Hantu Sura dengan menggunakan sebuah arai pelindung di sekujur tubuhnya. Level ketiga dari Menara Hantu Sura ternyata dipenuhi dengan lahar panas dan Chu Feng sendiri cukup penasaran apakah harus masuk ke dalam lahar panas ini agar dia bisa mendapatkan buah alam yang diceritakan oleh Tetua Zuk. Di saat itu pula Chu Feng melihat perbakuhan taman di antara Ji Bufan dan Gubo yang berebut ingin lebih dulu untuk mencoba untuk menyelesaikan ujian level ketiga kali ini. Ji Bufan terlihat setingkat lebih kuat di atas Gubo, jadi dia dengan mudah bisa memukul jatuh Gubo, dan dia juga berpikir kalau Gubo adalah salah satu murid terkuat yang satu generasi dengannya, jadi Gubo harus mati di tempat ini karena di masa depan Gubo hanya akan menghambat perkembangan dari Ji Bufan saja. Nanti jika Gubo sudah mati, Ji Bufan akan melaporkan kepada semua orang di luar bahwa kematian Gubo disebabkan karena terbakar lahar panas yang ada di level 4 Menara Hantu Sura. Saat Ji Bufan hendak menusukkan pedangnya ke arah Gubo, tiba-tiba saja Chu Feng datang untuk menghentikan tusukan pedang tersebut. Dari semua orang yang tidak tahu malu yang pernah aku temui, kau adalah 3 teratas, ucap Chu Feng kepada Ji Bufan. Kedatangan Chu Feng ini sontak membuat Ji Bufan kaget karena dia tidak menyangka orang di luar 2 faksi besar ternyata mampu untuk memasuki level ketiga Menara Hantu Sura. Momen ini pun membuat Ji Bufan emosi serta berniat langsung melakukan serangan ke arah Chu Feng. Namun ya, serangan tersebut bisa ditangkis oleh Chu Feng menggunakan keterampilan rahasia Harimau Putih. Bahkan di sini teknik Harimau Putih dengan sangat cepat langsung menyerang balik Ji Bufan. Serangan balik dari Chu Feng ini membuat tangan dari Ji Bufan sampai bergetar ketakutan, seakan tidak percaya dia bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Saat Chu Feng hendak mengakhiri perlawanan Ji Bufan, terlihat Ji Bufan mengancam kalau sektenya tidak akan melepaskan Chu Feng jika dia mati di tempat ini. Chu Feng pun lantas mengembalikan omongan Ji Bufan sebelumnya, di mana dia akan melaporkan kalau Ji Bufan mati karena terbakar lahar panas pada saat memasuki level ketiga Menara Hantu Sura. Namun ya, ucapan tersebut hanya ancaman saja dari Chu Feng untuk membuat Ji Bufan takut. Dia pun segera melemparkan Ji Bufan keluar dari Menara Hantu Sura sekarang juga. Setelah itu, Chu Feng mengajak Gubo untuk memasuki level 4 Menara Hantu Sura bersama-sama. Namun di sini Gubo tampak menolak karena dia merasa kalau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan ke level 4.
Gubo juga berkata kalau dia bisa keluar sendiri dari menara hantu Sura ini, serta memberitahu Chu Feng bahwa pintu menuju level 4 ada di hadapan mereka, yaitu sebuah sungai lahar panas. Diketahui selama kurun waktu 100 tahun belum pernah ada yang berhasil memasuki pintu level 4 tersebut. Namun ya di sini lagi-lagi Chu Feng membuat Gubo kaget karena dia menggunakan sebuah arai pelindung untuk bisa masuk ke dalam pintu lahar panas. Gubo bahkan memuji kalau Chu Feng mungkin bisa saja akan menjadi orang pertama dalam kurun waktu 100 tahun yang bisa menyelesaikan ujian menara hantu Sura. Setelah Ji Bufan dilempar keluar oleh Chu Feng, tak lama kemudian Gubo juga ikut keluar karena merasa tidak mampu untuk meneruskan ke level 4. Di saat para tetua sudah ingin mengakhiri ujian menara hantu Sura, Gubo mengatakan kalau masih tersisa satu orang yang berada di dalam menara hantu Sura. Lebih terkejutnya lagi semua orang ketika mengetahui kalau orang tersebut adalah Chu Feng dan sekarang dia sudah berada pada level 4 menara hantu Sura. Sementara itu, Chu Feng yang sudah berhasil memasuki level 4 menemukan buah alam yang selama ini dia cari. Namun ya ketika hendak mengambil buah tersebut, Chu Feng mengalami kesulitan karena adanya pusaran angin yang begitu kuat di sekitaran buah alam. Cukup beruntung Chu Feng mempunyai energi misterius di dalam tubuhnya yang dengan seketika menolong Chu Feng di saat dia hendak pingsan. Dan yap, buah alam berwarna hijau pun pada akhirnya berhasil didapatkan oleh Bang MC kita guys. Tanpa keraguan-raguan Chu Feng langsung memakan buah alam tersebut dan tidak lama kemudian muncul Raja Kera Iblis yang memang sudah lama menunggu manusia yang berhasil menyelesaikan ujian level 4 menara hantu Sura. Chu Feng yang melihat Raja Kera Iblis seketika teringat dengan sebuah ciri-ciri yang disebutkan oleh Gubo sebelumnya. Karena ciri-ciri yang Gubo sebutkan sangat mirip dengan Raja Kera Iblis di hadapannya, Chu Feng memastikan bahwa Raja Kera Iblis adalah binatang iblis yang sebelumnya pernah menyelesaikan ujian level 4. Raja Kera Iblis kelihatan sangat bahagia karena ada manusia yang berhasil menyelesaikan ujian level 4 karena dia sudah menunggu 100 tahun lamanya dan banyak sekali mendapatkan rasa sakit karena pusaran angin di tempat ini. Di saat itu juga Raja Kera Iblis menawarkan Chu Feng untuk menjadi seorang master mental dengan jubah biru dalam kurun waktu 2 tahun jika Chu Feng bersedia menjadi muridnya. Belum sempat memutuskan, tiba-tiba saja Dandan yang sebelumnya tertidur sudah berbicara lagi kepada Chu Feng. Ternyata Dandan bisa bangkit kembali karena buah alam yang dimakan oleh Chu Feng sebelumnya. Mendapati Dandan sudah bangun tentu saja membuat Chu Feng sangat senang. Ditambah lagi dia juga sedikit heran kenapa perubahan fisik Dandan yang sudah menjadi seorang gadis. Tentu saja perubahan fisik ini disebabkan oleh buah alam yang sudah banyak membantu kultivasi dari Dandan. Meskipun saat ini Dandan belum kembali ke kondisi puncaknya, namun dengan buah alam dia merasa sudah sangat cukup untuk membantu Chu Feng dalam berkultivasi ke depannya. Di dalam obrolan mereka berdua, Dandan juga memberitahukan kalau menara hantu Sura dan juga buah alam ternyata berasal dari tempat di mana Dandan tinggal, yaitu dunia roh Asura. Ada beberapa tingkatan dari dunia roh dan yang paling tertinggi adalah dunia roh Asura yang ditempati oleh Dandan. Di sini Chu Feng masih kelihatan bingung di mana menurutnya kenapa menara hantu Sura berada di tempat ini dan siapakah orang yang sudah membawa menara hantu Sura ini.
Ternyata dulu ada seorang master yang sangat kuat berhasil menteleportasikan menara hantu Sura dari dunia roh Asura menuju dunia manusia. Ketika Chu Feng masih sibuk mengobrol dengan Dandan, dia lupa kalau Raja Kera Iblis sedari tadi berada di hadapannya. Dandan pun kemudian memberikan informasi kalau Raja Kera Iblis adalah seekor binatang iblis yang cukup kuat karena dia bisa bertahan selama 100 tahun di dalam menara hantu Sura level 4 ini. Chu Feng pun dibuat kaget saat Dandan menyebutkan kalau Raja Kera Iblis mungkin saja sudah berada pada level master mental berjubah ungu. Di saat yang sama, Raja Kera Iblis kembali bertanya apakah Chu Feng sudah memikirkan baik-baik tawarannya barusan. Chu Feng berkata kalau dia bersedia menjadi murid dari Raja Kera Iblis asalkan ucapan Raja Kera Iblis yang ingin menjadikan Chu Feng master mental berjubah biru dalam kurun waktu 2 tahun bukanlah sebuah kebohongan. Chu Feng juga paham kalau Raja Kera Iblis membutuhkan seorang master mental berjubah biru guna membantunya bisa keluar dari tempat ini. Meskipun sedikit merasa diintimidasi oleh Chu Feng, nyatanya Raja Kera Iblis cukup menyukai sikap keberanian yang ditunjukkan oleh Bang MC kita, jadi dia pun tanpa ragu-ragu langsung mensepakati keinginan dari Chu Feng. Sementara itu, di luar menara hantu Sura, keributan terjadi di antara dua faksi besar karena Gubo sudah mengadu kalau sebelumnya Jibu Fan ingin membunuhnya. Ketua dari serikat dua faksi besar ini pun akhirnya turun tangan guna menenangkan situasi karena saat ini mereka semua masih menunggu kemunculan dari Chu Feng. Dan yap, tak lama kemudian Chu Feng keluar dari portal menara hantu Sura serta kelihatan berjalan linglung. Linglungnya Chu Feng ini karena dia sedang memikirkan kalau Raja Kera Iblis ternyata benar-benar mengajarinya sebuah metode kultivasi pengorbanan roh. Setelah ketua serikat perkumpulan master mental menghampiri Chu Feng, Gubo langsung berbisik agar Chu Feng mau bergabung dengan perkumpulan master mental mereka. Dan tanpa keraguan-raguan, Chu Feng pun langsung memberi hormat kepada ketua serikat sembari meminta jubah putih karena dia sudah berhasil keluar dari menara hantu Sura dengan selamat. Namun ya, hal mengejutkan terjadi di mana ketua serikat akan memberikan Chu Feng sebuah jubah abu-abu karena Chu Feng merupakan orang pertama dalam kurun waktu 100 tahun yang berhasil menyelesaikan ujian di menara hantu Sura. Mulai sekarang dimanapun Chu Feng berada dan pada saat mendapatkan sebuah masalah, serikat master mental akan memberikan dukungan penuh kepada Chu Feng, ucap ketua serikat di hadapan semua orang. Beberapa saat kemudian, ketua serikat bersama dengan Chu Feng mendatangi Tetua Zook yang sedang berada di gerbang luar. Secara langsung, ketua serikat mengundang Tetua Zook untuk masuk ke dalam faksinya guna bisa menemani Chu Feng yang sekarang sudah mendapatkan jubah abu-abu. Sontak hal ini pun membuat Tetua Zook sangat kaget dan merasa bangga karena muridnya bisa menyelesaikan ujian menara hantu Sura sekaligus diakui sebagai master mental dengan jubah abu-abu. Dan yap guys, scene ini juga sekaligus menutup episode 9 kali ini ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye, see you next week.